Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi berada di Labuan Bajo. Nah, hari ini saya bakal pergi ke tempat beberapa destinasi seperti Pulau Komodo, Badar, Pink Beach. Pokoknya ikutin keseruan saya hari ini bersama Gakum. Nah, Gakum itu apa? Ntar saya tanya-tanya sama orangnya. Yuk, kita jalan sama-sama. Hai, ketemu lagi. Sekarang kita sudah di Loh Buaya. Nah, saya nggak tahu nih Loh Buaya kenapa dinamain Loh Buaya. Entah karena ada buaya di sini banyak atau apa. Coba kita tanya. Pak. Ya. Nah, dengan Pak Lukman. Lukman, siap. Pak, ini kan namanya apa? Pulau apa? Ini Pulau Rinca. Oh, Pulau Rinca. Set wisata Loh Buaya. Wah, ini masih Taman Nasional. Taman Nasional Komodo. Oh, yang dilindungi gitu Iya, kan. Nah, siap. di sini tuh ini kan namanya Loh Buaya. Iya. Kenapa dinamain Loh Buaya? Loh Buaya. Loh itu artinya teluk dan buaya itu dalam terminologi masyarakat lokal itu karena komodo. Komodo. Iya, jadi menyebut komodo itu dengan buaya. Oh, Siap. masyarakat sini emang sebutnya Iya, begitu. buaya. Oh, gitu. Nah, di sini ada komodo juga. Jadi bukan Ada. berarti hanya di Pulau Komodo saja ya. Iya, ini Pulau Rinca, itu juga ada komodo, kemudian Nusa Kode juga ada, di Pulau Nusa Kode juga ada, Pulau Gilimotang juga ada. Itu semua di Taman Nasional Komodo. Oh, gitu. Jadi gitu. selain Jadi di Pulau Komodo ada ada pulau ya. lain. Jadi Ya. pengetahuan saya itu kan cuma ada di Pulau Komodo. Iya, aja Komodo iya. ya gitu. Ke tempat Iya. lain enggak gitu. Siap, betul. Nah, komodo itu sendiri bisa berenang nggak sih ke Bisa, Pulau? Bisa ya? sebenarnya bisa, tetapi dia tidak menyukai untuk berenang. Oh. Ya, dia hanya berenang untuk satu hal yang memaksa, misalnya untuk memburu mangsa. Mangsa. Ya. Dan dia pemangsa paling tinggi kan maksudnya. Iya, saat Posisinya iya, di sini dia predator tertinggi. tertinggi. Ya. Oke. Pak, kita jalan-jalan yuk. Ya, siap. Saya dampingi. Siap. Komodo guys, ketemu juga satu ekor. Ini Pak, ini komodo ya? Ya, Ini masih size yang kecil atau ada yang ini lebih besar lagi? termasuk yang size besar, tetapi memang ada yang lebih besar, lagi. Iya. Oh gitu. Iya. Kok sendirian dia di sini Pak? Iya, memang tipikal dia itu tidak berkelompok dalam berburu. Oh, Ya, dan ini seperti kelihatan malas-malas, tapi ini teknik berburu dia memang seperti itu. oh gitu. Iya. Dia diem begitu sebenarnya. Diam dan menggunakan kemampuan kamuflase kulitnya. Oh. Ya, itu mirip tanah, mirip pasir. Oh iya betul. Sebenarnya warna aslinya dia Iya, seperti itu. Seperti itu ya? Iya. Ini jantan. taunya Pak dari mana? Dari ukuran jantan lebih besar. Aha. Ya, kemudian bentuk kepalanya kalau jantan lebih runcing. Oh, jantan lebih runcing. Iya. Larinya cepet nggak sih? Maksudnya kalau dia ngejar mangsanya gitu? Lari tercepat itu sekitar 18 km per jam. 18 km per Ya. jam. Dia hanya mengejar ketika mangsa sudah dalam sasaran jarak dekat saja. Oh. Kalau masih jauh dia tidak akan mengejar. Мэнни снова. Тобой, прям перед ногой. Вот. Mas, nanya bentar Mas. Ini kan nggak bisa ditangkap ya? Kasih apa? Nggak bisa tangkap gitu kan? Iya. Nggak bisa. Nggak bisa ditangkap. Nah terus buat katanya kan buat tahu jumlah komodo yang ada itu gimana caranya? Nah, di sini yang pertama dari tim Komodo Survival Program, mereka ada metodenya. Metodenya kita sebut CMRR, yaitu capture, mark, recapture, dan release. Ya, kemudian mereka ditangkap menggunakan iron box. Iron box. Ya, terus iron box Bentar, itu iron box itu kayak apa sih? iron box itu kayak box yang terbuat dari besi. Heeh. Ya, terus itu panjangnya sekitar 3 meter.
Oh, sekitar 3 meter. Terus Karena mungkin ukuran dia yang paling panjang 3 meter paling gitu. panjang 3,1 meter. 3,1 Ya, meter. 3,1 meter. Terus salah satu tekniknya mereka menyimpan daging di dalam iron box itu. Dengan satwa komodo ini bisa mencium sekitar 1 kilometer. Daging itu, bau daging itu. Bau daging itu. Oh. Ya, kemudian komodo akan masuk ke dalam iron box itu. Ha-ha. Ya, setelah itu akan dibuka bagian depan iron box, kemudian menggunakan stick. Ya, nanti Kayak akan, gini nih? ya, stick ini akan digunakan untuk menghalau atau menekan komodo dari Kepala. kepalanya sampai ekor. Oh. Kemudian akan proses pendataan. Pertama komodo ini akan dilakban bagian kepalanya, terus diikat tangannya dan juga kakinya. Ya, bentar. Udah ada yang mendekat. Ini yang tadi Enggak, nih, yang lewat-lewat, terus. yang jalan-jalan. Terus. Nah, kemudian prosesnya setelah ditangkap nanti akan diukur panjangnya berapa. Terus Didata itu ya. didata panjangnya berapa, terus ukuran kepalanya, terus di scan dulu apakah ini sudah pernah disimpan IDP tag atau microchip atau belum. Oh, Ya, berarti nanti bisa ketahuan. dipasangin apa? Berarti dipasangin itu ya? Ya, Ada chip itu. Ada chip itu. Nanti di scan dulu bagian badannya, kalau nggak ada berarti ini Belum kedata. komodo yang baru, Baru. yang baru didata. Oh, Kemudian gitu. disimpan microchip atau IDP tag. Halo. Ya. Ini masih berkeliaran nih. Terus. Nanti setelah disimpan microchip atau IDP tag, jadi semua prosesnya itu sangat aman, memang khusus untuk satwa. Oke. Berarti itu cara untuk mendata komodo Iya, ya. mendata komodo. Mendata komodo berapa banyak? Sekarang berapa banyak sih, Mas? Kalau untuk di Pulau Rinca ada sekitar 1.400 Di Pulau ekor. Rinca aja. Ya, kurang lebih. Pulau Rinca itu keseluruhan Ya, atau? keseluruhan. Jadi Pulau Rinca itu luasnya sekitar 20.000 hektar. Oke. Ya. Jadi yang ada di lembah ini, Pak, lembah area Loh Buaya ini sekitar 500 hektar. Oh, di Loh Buaya Ya, ini Loh Buaya ini sekitar ada hampir 60 ekor. hampir 60 ekor. Termasuk yang ini yang ada di depan Ada depan kita ini ya. Iya. Oke, thank you, Mas. Sama-sama. Selamat bertugas. Jaga Terima komodo kasih. kita. Halo teman-teman, Pulau Rinca sekitar ya luar biasa saya 1.500-an berada di Bapak. dekat sekali jaraknya dengan komodo, hanya sekitar Iya. 2 meter dan apa namanya? Saya merasa excited sekali melihat salah satu binatang purba sih sebenarnya masuknya ini Pak ya. Yang purba dan gila, udah lama banget pengen lihat, ternyata sekeren ini Indonesia. Teman yang menjaga apa sih istilahnya kalian di kerjanya? Sebagai naturalis guide Naturalis guide yang memandu wisatawan. Nah, saya mau nanya-nanya sama mereka, gimana rasanya kalian bapak-bapak ini semua ngejaga, memandu terus ngindarin para pengunjung dari terjangan komodo gitu kan? Gimana? Ada suka dukanya nggak sih? Ya ada. Jadi pemandu ini kan datangnya dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mendengar, ada yang kadang acuh tak acuh. Jadi sebagai pemandu harus bisa belajar, harus bisa mengetahui. Ada yang bandel berarti pengunjung Ya, sini ya? ada beberapa yang Yang bandel, dengerin mereka kalau nggak ditelan lu habis. Jadi kami sebagai naturalis guide harus belajar bisa melihat atau membaca karakter-karakter setiap wisatawan yang datang. Oh gitu. Harus begitu ya? Iya, harus Nah, terus begitu. gunanya tadi yang kayu-kayu itu buat apa? Jadi kita menggunakan stick salah satu alternatif untuk menghalau satwa komodo. Yang pertama, jika dihalau pakai stick terbuat dari kayu, yang pertama tidak melukai satwa komodo itu sendiri. Ada yang pernah menyerang nggak sih komodo? Pernah tapi tidak sering. Tapi tidak sering ya? Iya. Tapi sampai digigit nggak kan? Nggak. Mas, apa rasanya kerja di sini? Rasanya Menyenangkan kah? iya kalau Atau gajinya kurang atau gimana? Ngomong aja. Nanti kita bilangin sama. ya, kalau kita cukup. Cukup ya? Iya, gajinya Alhamdulillah. cukup. Sebenarnya
rasa senang itu timbul karena kita sering bersyukur dengan apa yang kita dapat. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Jadi yang bikin kita tidak jadi kemaruk, jadi serakah itu karena rasa syukur kita punya Bapak legend. Nah, ini Bapak legend ini udah berapa lama, Pak? Saya dari 97. 97. Ya. Ngapain aja, Pak? 97 Saya itu? tukang koki dulu. Hah? Dari saya pertama tukang koki. Jadi Bapak betah di sini. Di sini orang sini tapi. Ya asli Kampung Rinca. Oh gitu. Ya. Saya tidak, yang penting Pak saya dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Ya, yang penting itu ya. Ya. Weh, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah lindungi Indonesia, lindungi Komodo. Terima kasih banyak. Ya. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Thank you brother. Ya. Sampai ketemu lagi. Insyaallah. Ya. Nah, teman-teman, sekarang udah sampai di Pulau Padar. Panas banget, tapi indah banget. Panas itu kalah sama indahnya alam Indonesia di Pulau Padar. Pokoknya kalian tetap stay terus nonton sampai perjalanan saya selesai ya. Ayo jalan lagi. Ya teman-teman, saya lagi di pos 2. Pos 1 dengkul saya mau hilang. Pos 2 paru-paru saya udah mau jantung udah mau jatuh nih. Pak, kok kuat sih, Pak? Harus kuat kalau Harus untuk kuat. pol kita. Ini Polhut. Gimana sih Pak Polhut menjaga ini sampai saya bingung ngomong apa, itu terlalu indah Indonesia. Iya, Pak. iya. Gimana? Nah, karena terlalu indah itulah maka teman-teman Polhut menjaga kelestarian ekosistemnya. Gila, Tugasnya itu. bener banget. Bener banget. Jadi dengan segenap jiwa dan raga lah kira-kira. Gara-gara itu Pak ya. Iya, betul. Melihat indahnya Indonesia sampai Polhut benar-benar mau berjuang menjaga ini agar tidak terjamah sama tangan-tangan jahil. Betul. Dan kelestarian ekosistem lah ya. Ekosistem. Nah, iya. Dari flora dan fauna. Itu aja sih. Iya Pak. Mohon supportnya lah ya Mbak Ade. Baik Pak. Makasih. Jadi kita sampai ke atas nih Pak. Harus. Karena Harus sampai atas. Bapak Polhut saya kayaknya digendong Pak. Siap Mbak Ade. Iya. Halo semuanya. Akhirnya sampai juga saya di pos 5 Pulau Padar. Gila. Ini keren banget. Capeknya hilang. Luar biasa indahnya Pulau Padar ini, dan kalau kalian mau tahu, kalau kalian punya uang 50.000, lihat. Nah, kamera ke sana. Di situ ada gambar pulau, itu ada di uang 50.000 itu yang warna biru kalau nggak salah ya. Nah, coba kalian lihat. Ini di sini ternyata. View-nya di sini. Oke, teman-teman semuanya, saya mau menikmati ini dulu, dan habis itu saya akan sambung ke Pulau Komodo. No, Pulau Komodo itu yang itu tuh yang gede. Berenang saya ke sana ntar. Nggak mendaki lagi, yuk ikutin terus ya. Halo teman-teman semuanya, tadi kita udah keliling Pulau apa Pak? Pulau Rinca, di Pulau Buaya, Pulau Padar, trekking tadi, lumayan ya, nyita tenaga. Cool, Sekarang kita berada di Pulau Komodo. Ini di Pulau Komodo gitu ya. Ya. Ntar dulu, saya mau nanya dulu nih, kan dari tadi tuh saya dengerin gakum. Gakum itu apa Pak? Siapa yang mau jelasin Yang Pak? gakum. Soalnya Pak. Gakum itu sebenarnya salah satu direktorat jenderal di Kementerian KLHK. Saya gedarin dulu, volumenya gedein sih kita.
Yang bidang tugasnya terkait penegakan hukum di Kementerian LHK. Oh. Jadi gambaran singkatnya seperti itu. Oh begitu. Kayak polisi hutan berarti Pak ya? Maksudnya? Ya, Seperti ya, itu. siap. Nah terus Pak ini kan polisi hutan. Yang saya tahu kan polisi jalan raya, polisi mana gitu. Apa sih Pak? Apa yang dikerjakan sama Bapak? Baik, makasih. Untuk polisi hutan itu memang concern tugas kami di bidang pengamanan dan perlindungan kawasan. Jadi bentuk-bentuk kegiatannya seperti patroli, operasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengamanan kawasan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan fungsi-fungsi lain seperti penyuluhan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Seperti tadi Bapak bilang tadi di atas bahwa Bapak pernah mengintai dari atas gunung itu, terus memang suka banyak yang ngincer komodo atau apa gitu. Untuk di Taman Nasional Komodo memang termasuk salah satu tindak pidana yang relatif tergolong besar ya. Tergolong besar itu perburuan selain pengebuman ikan. Ya, perburuan rusa. Kalau komodo itu apa yang dicari sama mereka, Pak? Kalau untuk sampai mereka mau ambil komodonya atau bukan komodo yang diambil, tetapi rusa. Makanannya. Ya, rusa itu kan bagaimanapun makanan dari komodo. Kalau nanti rusanya diburu, terjadi penurunan rusa, maka komodo pun menjadi terancam kelestariannya. Oh, gitu. Ya. Terus kalau komodo sendiri, Pak, itu maksudnya kan biasa katanya saya dengar-dengar sampai dimasukin ke pipa parawan, dicuri segala macam. Itu kayak apa sih? Itu ada penyeludupan Pak, pencurian. Itu pencurian. Pencurian yang akan dijual keluar, terutama ke Jawa. Setelah ke Jawa, konon ceritanya yang kita dapat informasi bahwa itu akan dijual ke luar negeri. Nah, saya dengan Pak Amros, kami di Gakum, di penegakan hukum lingkungan hidup kehutanan. Jadi kami punya misi adalah patroli pengamanan. Jadi setiap ada masalah di kawasan, baik itu di darat, kawasan lingkungan hidup, kami akan datang. Kalau ada pengaduan, kami akan datang. Khususnya di Taman Nasional Komodo, yang kami hadapi adalah, saya kalau bilang suruh perang, saya lebih bagus milih perang. Saya tahu siapa musuh, siapa lawan. Berani sekali Bapak. Karena fakta, Memang ganas. fakta, Pak. Memang ganas Ini pemboman. Yang pertama, perburuan liar. Yang marak ini perburuan liar. Perburuan liar ini mereka menggunakan senjata api. Saya pernah dibom. Saya harus menyelamatkan diri. Kebal berarti. Saya pernah dibom, lempar bom. Saya harus menyelamatkan diri. Harus lompat ke laut, berenang, dan dikejar. Dan alhamdulillah karena mungkin Masih hidup. Tuhan masih memelihara. Sekarang bedanya ini ada sports, terus ada Ya, ada polhut. Ya. Bedanya apa Pak? Yang Bapak bisa jelasin? Pak. Kalau sports itu kita analogikan misalkan di kepolisian, Pak. Jadi sports itu pasukan khususnya seperti Brimob. Oh. Nah, sementara polhut itu ya seperti polisi umum gitu. Karena kami penanganan yang sifatnya misalkan operasi itu dilakukan oleh teman-teman sports. Seperti itu. Kalau polhut? Polhut dia sifatnya rutin, misalkan pengamanan yang sifatnya rutin seperti yang dilakukan oleh Pak Lukman misalkan sebagai pemangku kawasan, dia melakukan pengamanan rutin untuk pengamanan kawasannya. Seperti itu. Pelatihannya sama, berarti latihan untuk jadi polhut atau sports itu sama kayak latihan seperti kayak polisi biasa dan sama. Sama, tetapi untuk sport nanti ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Ada diklat khusus lagi. Saya masih disapa, Pak. Jadi kita dididik dari polhut yang dasar kepolisian, dasar kepolisian, sudah itu kita dibina lagi ke secapa lebih itu. Dan kita bukan di situ, kita dilatih terus sampai di terakhir tadi sampai di Kopassus lagi. Kopassus. Macam-macam. Ya. Jadi kita dibina mental semua skill itu semuanya di apa? Apa namanya itu, Pak? Lupa. Dipacu terus. Oh jadi gini ya, kenapa saya nanya itu tadi karena mungkin banyak teman-teman atau masyarakat Indonesia belum tahu emang ada polhut, emang ada sports, ya kan? Ternyata ada pasukan khususnya juga, Ada. kan di polhut gitu.
Dan ternyata setelah saya tadi jalan-jalan ngelihat komodo segala macam, saya jujur aja saya takjub gitu ngelihat komodo. Baru kali ini saya lihat, Pak. Dan terima kasih buat Gakum, Bapak Polhut Sports, ini ngawal saya semua teman-teman. Gitu. Senang sekali. Kalau komodo sendiri gitu di sini itu populasinya sampai berapa sih? Komodo di Taman Nasional Komodo sekitar 3.500 ekor, ya, sekitar itu kurang lebihnya. Ya, untuk di Pulau Komodo ada sekitar 1.600 ekor. Berarti yang hoax kalau orang bilang punah? Ya, tidak. Kami selalu melakukan monitoring setiap tahun. Ya, data itu itu cuma di ada. Indonesia, Pak ya? Untuk Komodo, ya. Punya kita aja. Hanya di Indonesia. Kebanggaan Indonesia. Ya. Makanya kita itu kenapa adakan patroli rutin apa semua, jangan sampai perburuan semakin marak, rantai makanan akan putus karena rusa, kerbau, babi itu kan diburu, Pak. Jadi kita bagaimana caranya untuk jangan sampai rantai makanan putus. Makanya adanya penegakan hukum, adanya patroli rutin apa semua itu. Enak komodo ya? Enak, makanya daging, kayak makan ikan teri. Makan daging. Komodo makan apa, Pak? Komodo makan daging. Daging. Kita Ya, makan ikan teri. petugasnya makan ikan teri. Berarti ini kan kawasan Taman Nasional Komodo. Makanya kita harus lindungi. Iya. Maksudnya gini, Pak, apa sih suka duganya berada di pulau seperti ini, menjaga alam kita seperti Ya, apa, Pak? suka dukanya jadi kerja di tempat seperti ini World Heritage, Cagar Biosphere, kemudian situs warisan dunia itu di sini ya, di Taman Nasional Komodo. Satu kebanggaan bagi kami bisa bekerja di sini, di tempat yang memiliki predikat luar biasa dari sisi konservasi. Tetapi memang itu kebanggaan kami. Tapi memang ada hal-hal yang sifatnya kadangkala manusiawi. Seperti kami yang pendatang ini kan bisa berbulan-bulan untuk bisa ketemu anak dan istri. Itu saja. Kemudian di sini ya di pulau yang seperti ini, ya di pulau yang memang jauh seperti ini memang terpencil. Ya, ketersediaan seperti sinyal itu juga sangat jarang. Ketersediaan logistik dan lain-lain juga sangat susah. Tetapi itu bukan satu kendala. Bagi saya bukan satu kendala. Kebanggaan itu tetap kebanggaan. Ada hal yang unik lagi, Pak, selama berada di sini, bertugas di sini? Ada satu hal yang unik, kenangan tahun berapa itu Tony Blair pernah ke sini itu ya. Blair. Ya, waktu itu beliau Perdana Menteri. Iya. Dari Inggris berarti. Waktu ini beliau kepala Tesot di Loh Buaya, saya kepala seksi. Jadi Tony Blair dalam kunjungan yang sangat rahasia gitu ya. Beliau cenderung tanpa pengawalan memang waktu itu. Waktu itu beliau masih menjabat atau Sudah Barusan lengser, iya. Tapi kan Barusan tetap aja dikawal. Iya, gitu. seharusnya tetap dikawal. Seharusnya ya kalau ikut protokol kenegaraan. Tetapi hari itu beliau dengan sangat santai gitu ya. Dan ketika akhirnya ikut naik duduk dengan kami di pos jaga kami, sempat beliau bercanda ketika, oh di sini tidak ada sinyal. Ya tanya ke saya, iya tidak ada sinyal. Dan beliau bercanda, bagaimana kalau kita tukaran job katanya. Jadi beliau ingin gantian job dengan saya gitu. Yang waktu itu hanya kepala seksi wilayah 1 Pulau Rinca. Ya. Kalau apa pengalaman ininya unik ya? Saya terlalu banyak. Kalau saya mau cerita mungkin sehari nggak habis, Pak. Saya terlalu Satu aja. satu aja. Yang Saya paling paling unik. unik. Atau mungkin paling menyeramkan? Saya pernah kejar pemboman ikan, Pak. Pemboman ikan dan perburuan. Pemboman ikan itu kita kejar dari pagi sampai siang. Itu kita juga sempat melepaskan tembakan alarm, tapi dia tidak menyerah, kejar terus. Akhirnya kami mengambil inisiatif untuk sergap. Bersama begitu sergap, dia lempar bom. Jadi misi kita 3 orang, ada 2 polisi dengan kami, dengan saya. Bapak waktu itu berapa orang? Kami ada 6 saat itu, tapi yang lain di speedboat. Tapi yang naik di sergap di speedboat itu saya dengan 2 polisi. Jadi polisi saat itu saya belum pakai senjata, Pak. Jadi misi saya harus kasih mati mesin kapalnya mereka. Jadi 2 polisi todong. Begitu bersamaan kita melompat, bersamaan itu dia lempar bom.
Begitu dilempar bom, untung saya jatuhnya di pas tempat speedboat yang agak keras sedikit. Bom itu meledak, tapi tidak sampai pecah bom, botolnya pecah, tapi tidak meledak. Tancap gas begini, jadi saya sudah lompat ke perahunya mereka. Jadi saya dibawa lari sama perahunya mereka. Dia bawa lari. Nah, sementara saya lihat di depan itu bom itu numpuk, Pak. Ada berapa orang situ. Nah, begitu udah apa? Pikiran saya, kalau dia lempar pakai bom, saya bisa tangkis. Saya bisa silih cepat, kan itu butuh kecepatan. Tapi ada di situ ada panah, ada parang, itu yang saya tidak bisa. Terpaksa saya ada lompat ke laut, berenang. Sementara 2 speedboat kita itu sudah menjauh semua, Pak. Terpaksa begitu saya lompat ke laut, saya langsung berenang di kedalaman, baru tarik nafas 3 kali begitu baru speedboat datang lagi. Jemput. 2 kali buat hal yang sama. Itu ketangkap nggak itu? Dia ketangkap di Maumere dan dia kena tembak juga. Oh. Kalau mau dibilang ditembak, kami sudah berulang-ulang kali. Bahkan saya satu kali itu saya sampai bilang, aduh Tuhan kena saya. Itu percikan panas di muka saya itu karena sudah tembak-tembakan saya. Pas kena panas, aduh saya sampai teriak, panas kena kepala saya gitu. Tapi begitu agak reda sih saya pegang begini, oh kok nggak ada darah gitu ya. Masih hidup ya. Ternyata itu bekas peluru, itu proyektilnya masuk. Iya. Karena speedboat kan itu dari fiber kan. Nah fiber itu kena ke muka. Jadi panas muka itu kan. Sampai begitu sampai di pantai kita sudah aman, kita cek proyektil itu pas lewat kepala. Jadi tembus speedboat itu tembus. Berarti resiko menjaga taman nasional dengan resiko sama dengan polisi, TNI yang lain itu sama resikonya berarti Pak ya? Iya, kurang lebih sama. Sama ya? Iya. Karena resikonya juga tetap nyawa juga. Iya, benar. Oke teman-teman, itulah tadi ngobrol-ngobrol santai saya dengan beliau-beliau yang sudah mau meluangkan waktu, mengorbankan semuanya termasuk keluarga untuk mereka tinggalkan untuk menjaga taman nasional kita. Jadi sebaiknya kalian juga bisa menghargai semua taman-taman nasional yang ada di Indonesia dengan cara taat dengan aturan-aturan yang ada ya Pak ya. Iya, Betul. siap. Karena dengan cara begitulah kita juga sama-sama membantu beliau-beliau untuk menjaga taman nasional kita biar tetap lestari, biar tetap hijau, biar tetap bagus gitu dan perhatian dunia bisa tetap datang ke sini. Oke teman-teman, nah kebetulan nih di samping saya ada komodo salah. Di belakang itu sebenarnya ada komodo gede. Di sana juga ada komodo gede. Bukan yang di samping salah. Masalahnya anti peluru. Anti bom. Nah, habis ini kita kemana Pak? Nanti, Kita akan trekking ya, sekitar 30 menit kita trekking untuk melihat hidupan dari komodo. Oke. Ya. Oke. Ya kebetulan sebentar lagi kita ulang tahun atau apa SPOS yang iya. ke-18. Yang ke berapa? 18. Ya. Saya nggak tahu Pak. Tidak perlu diulang lagi. Yang copot ini. Yang SPOS saja nggak tahu. Oke, buat sports Siap. kita ucapin Ya. selamat ulang tahun buat sports yang ke-18. Sport jaga, hutan terjaga. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di Pink Beach. Ini tadi perjalanan dari Pulau Komodo cuma 10 menit naik speedboatnya Gakum tapi ya kenceng lah dia gitu. Dan aduh gila, saya nggak tahu mau bilang apa ya ngeliat ini semua yang ada di sini tuh begitu indah. Dan saya penasaran dengan yang namanya Pink Beach. Apakah benar warnanya pink? Kita lihat. Oke, yuk. Guys, ini beneran pink, nggak bohong emang. Ternyata emang pink nih. Apalagi katanya kalau kena sinar matahari begitu, dia bakal kelihatan banget berwarna pink. Dan saya main sebentar ya, udah lama nggak main air. Ingat masa kecil dulu.
Halo semuanya teman-teman, gila keseruan hari ini luar biasa. Saya menikmati Labuan Bajo dengan Pulau Komodonya, terus saya ke Loh Buaya, Pink Beach, emang pink warnanya, dan Pulau Padar yang saya harus ngos-ngosan naik sampai di atas. Ditemenin sama polisi kehutanan, Gakum, dan saya rasa worth it lah jika kita punya Gakum dengan KLHK yang menjaga lingkungan ini dengan baik gitu. Dan saya berharap semoga lingkungan kita ini, alam kita ini dengan Pulau Komodo hari ini yang saya lihat itu tetap dijaga dengan baik oleh Gakum dan KLHK. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya, dan saya berharap saya masih bisa berjalan dengan Gakum dari KLHK. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.